Puji Tuhan, saudara semua berjumpa dengan kami dalam doa pagi kita bersama saya, Pastor Lia dan juga Pastor Eliana serta Pastor Felis. Bersama-sama sebentar kita akan menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami percaya hari ini adalah harinya Tuhan dan kami akan bersuka cita karena-Mu Bapa. Dan saat ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memegang kendali sepenuhnya atas kehidupan kami. Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Dan saat ini kami berdoa, kami berserah Tuhan. Biar rencana-Mu yang ajaib, rencana-Mu yang indah, itu digenapi sempurna atas setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, disertai Tuhan. Bersama-sama katakan, amin, amin. Tuhan ku percaya, rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya, bersama katakan, Tuhan ku percaya, rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Tuhan, kami percaya Tuhan, seperti firman Tuhan berkata, bahwa rancangan Tuhan jauh lebih indah daripada rancangan kami. Jalan-jalan-Mu jauh lebih tinggi daripada jalan-jalan kami. Kalau saat ini kami belum mengerti semua yang ada di dalam hati Tuhan atau di dalam pikiran Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, seperti janji-Mu dalam Yeremia berkata, bahwa aku tahu rancanganku atas hidupmu, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Saat ini kami mau menyatakan iman kami Tuhan, kami mau tetap teguh di dalam janji-Mu, karena Engkau yang berjanji setia, dan firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami, pasti digenapi sempurna di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, amin. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku.
Haleluya Yesus, syukur haleluya. Kami percaya apa yang kami katakan di hadapan-Mu Tuhan, itu yang kami dapatkan di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kira mara masih kira rara masa klara mara mas. Kira rara masa klara mara mas. Kira rara masa klara mara mas. We worship you Lord. We worship you Lord. Kira masa klara mara mas. Kira mara mas. Ora masiki rara mas. Kira mara masiki rara mas. Kira masiki rara mas. Ora masiki rara mas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih besar dari apa yang dapat kami doakan, yang dapat kami pikirkan, atau bahkan lebih daripada apa yang kami minta Tuhan. Seperti kuasa-Mu yang ternyata bekerja di dalam kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Saudara percayalah, kalau saat ini mungkin apa yang kita alami kelihatannya belum baik, atau apa yang kita doakan, janji Tuhan yang kita terima sepertinya belum terjadi. Tetapi percayalah bahwa Dia yang berjanji itu setia. Masakan Tuhan yang berjanji Dia tidak menggenapi? Tuhan bukan seperti manusia. Dan saat ini saya mau mengencourage saudara semua dan juga diri saya sendiri bahwa percaya akan janji Tuhan. Ada dua kebenaran firman Tuhan yang saya mau sharekan. Saat kita menanti-nantikan terobosan bahkan dalam bidang finance, dalam bidang keuangan, ataupun juga dalam hubungan, keluarga, ataupun kesehatan apapun. Ada dua poin yang saya mau bagikan di sini. Yang pertama, tetap melayani. Dan yang kedua, tetap memberi. Firman Tuhan kita mau baca bersama di dalam Maleakhi 3 ayat 18. Lalu kamu akan melihat lagi perbedaan antara yang benar dan yang jahat, antara orang yang melayani Elohim dan orang yang tidak melayani Dia. Di poin pertama tentang melayani, tetap melayani. Sekalipun dalam masa-masa yang sukar. Saya juga sering saat saya dalam masalah, tetapi sepertinya Tuhan mau memakai saya untuk menguatkan orang lain. Firman Tuhan juga berkata, dalam keadaan baik atau buruk tetap beritakan firman, tetap melayani. Karena firman Tuhan di sini dikatakan akan ada perbedaan yang besar antara orang yang melayani Elohim dan orang yang tidak melayani Dia. Pastor Yusak selalu berkata akan ada perbedaan yang nyata. Dan Tuhan mau di masa-masa kita sukar sekalipun, tetapi saat kita melayani Tuhan, percayalah, tanpa saudara minta, Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan, bahkan lebih daripada apa yang dapat kita minta. Tuhan tahu saat ini, Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Percayalah, Tuhan sanggup untuk menggenapi janjinya, rancangannya yang indah dalam kehidupan kita menurut cara dan waktu Tuhan. Tapi hati kita tetap fokus untuk melayani. Seperti Yusuf, ketika Yusuf mengalami masa yang sukar. Saya melihat kehidupan Yusuf ketika dia mendapatkan mimpi tidak langsung digenapi, saudara. Tetapi ada waktu-waktu bahkan hal-hal buruk itu terjadi bertubi-tubi. Dia dimasukkan sumur, hampir dibunuh, ditelanjangin, jubahnya diambil, kemudian dia dijual sebagai budak, dan kemudian difitnah, dimasukkan penjara, dilupakan. Kalau saya menjadi Yusuf, saya akan protes sama Tuhan. Tuhan, bukannya Tuhan memberikan saya mimpi, tetapi apa yang saya alami kok semuanya buruk, bukan yang baik.
Tetapi pada saatnya Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, kamu boleh merekakan yang jahat kepadaku, tapi Tuhan mengubahkan itu semua. Ternyata Tuhan merancangkan ini semua untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yusuf di mana dia dilupakan oleh saudaranya, dibuang, tidak dianggap, dia menjadi budak. Tetapi pada akhirnya dia menjadi penguasa atas seluruh Mesir. Tapi dia setia tetap melayani, tetap memberikan yang terbaik. Saat di penjara pun dia melayani, dia dijadikan pemimpin di penjara tersebut. Di saat di rumah Potifar dia dijadikan pemimpin atas rumah Potifar. Dan dia tetap melayani. Saat ini apapun yang kita alami, saudara, percayalah. When there is a vision, God will give you provision. Ketika Tuhan memberikan kita misi, visi, Tuhan juga yang akan memberikan semua yang kita butuhkan untuk melayani Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, dari Elohim lah yang memberikan kita kemauan dan kemampuan untuk bertindak menyenangkan hati Tuhan. Terus layani Tuhan, terus melayani. Dan yang kedua, tetap memberi. Saya teringat suatu kisah di mana pada saat itu Elia disuruh Tuhan datang ke rumah janda di Sarfat yang miskin dikatakan. Janda itu tidak memiliki apa seharusnya yang dikatakan untuk bisa memberikan makan ya. Ketika itu Elia datang ke rumah janda dan dia berkata, berikan aku kue. Loh, aku ini gak punya apa-apa lagi loh, cuman segenggam tepung dan sedikit minyak dibuli-buli. Tetapi Elia berkata, buatlah dulu kue dan berikan dulu kepadaku, kemudian barulah kamu makan. Janda ini tahu dia mau taat dan memberi. Dan saat dia memberi, keajaiban terjadi. Minyak dalam buli-buli itu tidak habis, tepung di dalam tempayan itu juga tidak habis. Saya berpikir bahwa Tuhan bisa saja loh menyuruh Elia untuk pergi kepada wanita kaya. Tetapi kenapa secara spesifik Tuhan menyuruh Elia untuk datang kepada janda Sarfat yang miskin? Ketahuilah bahwa ketika kita memberi, sebenarnya Tuhan itu memberikan kesempatan kita untuk diberkati lebih lagi. Dan saat di dalam sepertinya kita merasa kekurangan, tetapi kita tetap memberi, Tuhan akan memberikan kelimpahan kepada saudara. Dan percayalah, terlebih baik memberi daripada menerima. Dan di saat kita memberi, disitulah kita diberkati. Haleluya, puji Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Wow. Dalam masa penantian ya saudara ya, mungkin setiap dari kita dalam segala musim kehidupan pasti selalu ada masa penantian di mana kita menanti janjinya Tuhan. Mungkin ada beberapa dari saudara yang sedang mengalami masalah finansial, pergumulan keuangan saudara. Melanjutkan poinnya Pastor Lia, saya ingin menambahkan 2 poin lagi. Poin yang pertama, tadi Pastor Lia menyampaikan tetap melayani. Poin yang kedua, tetap memberi. Dan poin yang ketiga, tolak victim mentality. Victim mentality itu apa saudara? Victim mentality adalah sebuah mindset atau pola pikir di mana kita selalu berpikir bahwa kita adalah korban. Kita merasa tidak berdaya, kita merasa tidak punya harapan, dan terus menyalahkan apa yang terjadi di sekeliling kita. Saudara, saya percaya apapun yang terjadi itu semua sesuai, atau Tuhan pasti sudah mengizinkan semuanya terjadi sesuai dengan apa yang kita dapat terima ya saudara. Tidak ada apapun yang kita alami ini melebihi kekuatan kita. Oleh karena itu kita harus tetap punya harapan, tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Di sini kita bisa sama-sama membaca firman Tuhan di 2 Korintus 8 ayat 9. Sebab kamu mengetahui anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa meskipun dia kaya, namun karena kamu, dia menjadi miskin, supaya melalui kemiskinannya kamu dapat menjadi kaya. Kita semua bisa memegang ayat ini, kita semua bisa yakin dan percaya bahwa kita bukanlah korban saudara. Karena Yesus yang sudah menjadi korban untuk ganti kita, supaya kita mendapatkan kelimpahan, supaya kita menjadi kaya saudara. Yesus yang sudah menjadi korban bagi kita. Kita bukan lagi korban, we are not a victim but we are a victor. Kita adalah pemenang, kita bukan lagi korban saudara. Oleh karena itu jangan merasa terpuruk dalam keadaan saudara. Jangan merasa bahwa saudara tidak ada yang menolong lagi, saudara tidak berdaya. No, tolak mentality ini saudara, karena
Setiap dari saudara sudah diberkati Tuhan luar biasa. Ingat saudara, itu bukanlah korban. Tuhan yang sudah berkorban untuk setiap kita. Dan dia sudah merubah semuanya yang buruk menjadi kebaikan untuk kita. Oleh karena itu tetap punya harapan saudara. Yang pertama tadi Pastor Lia sudah bilang tetap melayani. Kedua tetap memberi. Yang ketiga stop victim mentality. Yang keempat mari kita lihat lagi agar kita tetap taat dalam firman Tuhan dan melakukan bagiannya kita. Maksudnya apa di sini saudara? Kita tetap taat dalam firman Tuhan dengan melakukan firman Tuhan. Dalam masa penantian ini mudah bagi kita untuk dapat mengikuti apa kata dunia, tetapi tetap berfokus pada firman Tuhan saudara dan melakukan bagiannya kita. Kita tetap bekerja. Kita tetap melakukan tanggung jawab kita. Jangan pernah lari dari masalah saudara. Walaupun saudara sedang dalam pergumulan ekonomi, tetap berada setia dalam proses yang sedang Tuhan letakkan di hidup saudara. Saya pernah bertemu dengan salah satu teman saya ini seorang pengusaha ya saudara. Dan dia mau memulai usahanya yang baru. Tetapi karena dia tidak mempunyai modal yang cukup, dia meminjam uang kepada salah satu temannya. Dan di tahun 2020 seperti yang kita semua tahu virus corona menyerang dan terpaksa usahanya harus ditutup saudara. Dan dia tidak bisa membayar pinjaman yang dia pinjam dari temannya. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tidak lari dari masalah. Dia tetap melakukan tanggung jawabnya dengan membayar hutangnya. Mungkin sedikit demi sedikit saudara. Beberapa bulan mungkin sangatlah sedikit. Tapi dia mempunyai niat untuk terus membayar pinjaman kepada temannya saudara. Dan puji Tuhan, sekarang hutangnya sudah lunas dan reputasinya dikenal baik oleh teman-temannya sebagai seseorang yang sangat bertanggung jawab. Jadi saudara bisa lihat dari peristiwa teman saya ini, walaupun dia mengalami pergumulan keuangan saudara, dia tetap taat dalam firman Tuhan, dia tetap melakukan bagiannya saudara, tetap setia dalam proses, tetap menjadi karakter Kristus, menjadi agennya Kristus. Walaupun banyak badai yang menerpa di setiap kehidupan kita saudara, yakin dan percaya Tuhan benar-benar menolong kita. Tuhan peduli terhadap kita karena hidupnya kita adalah miliknya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan juga pasti akan memikirkan hidupnya kita karena Dia sangat setia untuk setiap kita. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudaraku yang saya kasihi, mungkin dari kita setiap pagi gitu ya mendengar surat kasih Yesus Kai, dan pada minggu tanggal 19 Juni yang lalu dikatakan di sana, saya suka sekali ya dengan prinsip kerajaan surga itu beda dengan prinsip dunia. Jadi kita ini hukumnya berbalik Bapak Ibu dengan dunia. Kalau dunia bilang kalau kamu disakiti balas lebih sakit gitu ya. Kalau kamu istilahnya mata ganti mata, gigi ganti gigi gitu. Kalau perlu bunuh gitu ya. Tetapi prinsip surga betul-betul beda dengan prinsip dunia. Terutama dalam hal ini, dalam hal memberi. Ya, saya nggak janjian dengan Pastor Lia juga. Tetapi saya sampaikan di sini poin saya juga adalah soal memberi. Kalau dunia mungkin mengatakan kalau kamu sudah penghasilan sedikit, tabung lebih banyak. Ingat hari depan mungkin seperti itu. Jadi kita semakin bukan lagi hemat tetapi pelit gitu ya. Untuk memberikan kepada pekerjaan Tuhan, untuk memberikan kepada orang-orang yang kekurangan juga akhirnya kita berpikir sampai akhirnya kita nggak jadi memberi gitu. Coba Bapak Ibu buka kembali nanti Sky yang tanggal 19 Juni itu bagus sekali Bapak Ibu. Jadi kalau dunia mengatakan mungkin ya istilahnya kalau kita mengatakan kalau udah dikasih bilang apa, dari anak-anak kecil juga kita selalu memberikan ajarkan kepada mereka kan bilang terima kasih gitu ya. Jadi istilahnya terima dulu baru kasih. Tetapi beda dengan prinsip kerajaan surga. Kalau kerajaan surga nggak bilang terima dulu baru kasih, tetapi di dalam Lukas 6 saya dapat di sini Lukas 6 ayat yang ke-38. Mari kita baca bersama. Berilah maka kamu akan diberi,
suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan yang diguncangkan dan yang melimpah akan diberikan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu gunakan untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dikatakan di sana, berilah. Bukan terimalah dulu maka kamu boleh memberi, bukan. Berilah maka kamu akan diberi. Itu suatu takaran. Saya rasa setiap apapun semua itu harus ada ukuran ya. Dalam buat kue, dalam segala hal mungkin apapun gitu ya. Harus ada measurementnya, jadi ada takarannya gitu. Ini takaran yang baik. Dan yang bicara di sini adalah Tuhan Yesus sendiri. Di dalam pasal yang ke-6 Lukas itu kalau kita baca dari ayat yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan semua banyak sekali hal-hal yang baik di sini. Dan di sini Tuhan katakan, berilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik. Jadi Tuhan sudah mengajarkan kepada kita bahwa takaran yang baik itu adalah kamu beri dulu. Itu memberi dulu. Dan akhirnya karena iman kita dalam hal memberi itu yang akan dipadatkan ya, diguncangkan bahkan mungkin. Tetapi saat kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Yesus bilang, itu akan melimpah keluar. Jadi apa yang saudara tabur akan kembali dengan berlimpah-limpah. Percaya, prinsip kerajaan surga beda dengan prinsip dunia. Jadi jangan tunggu kaya dulu, jangan tunggu saya sekarang masih kekurangan kok suruh memberi. Mungkin apa yang ada pada kita. Tadi dikatakan oleh Pastor Lia juga, kita belajar dari seorang janda di Sarfat. Di sana Nabi Elia tidak diutus Tuhan untuk pergilah kepada seorang janda Israel yang kaya yang akan bisa memelihara kamu di saat masa-masa kekeringan seperti ini. Enggak. Dikatakan janda di Sarfat dan ternyata janda itu miskin sekali. Bapak Ibu, Elia bilang apa, buatkan aku roti. Tapi janda ini bilang, loh kok kamu, dalam hatinya mungkin seperti itu ya. Cuman janda ini ya sempat bilang, ini cuman tinggal segenggam, lu tinggal buat makan dia dan anaknya habis itu mati. Tetapi Tuhan bilang, buatkan aku dulu. Nabi Elia bilang, buatkan dulu aku nanti kau akan melihat mujizat di balik itu gitu ya. Jadi janda ini untung nurut, jadi dia melakukan apa yang Nabi Elia katakan dan multiplikasi mujizat itu terjadi saat janda ini melakukan apa yang Nabi Elia katakan. Tepung dan minyak itu enggak habis-habis sampai beberapa hari dikatakan di Bible bisa menghidupi Nabi Elia, bisa menghidupi janda ini dan bahkan anaknya. Dan bukan itu saja mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Anaknya janda ini meninggal, Bapak Ibu Saudara. Dan Bible mencatat orang pertama, manusia pertama yang dibangkitkan dari mati adalah anak janda di Sarfat ini. Saat kita setia melakukan bagian kita, Tuhan katakan berilah dan kamu akan diberi. Lakukan dengan setia, lakukan dengan iman. Mungkin itu akan dipadatkan, digoncangkan. Tapi saat kita melakukan dengan setia bagian kita, Tuhan Yesus kita itu keren. Dia hebat, dia dahsyat, dia gak akan pernah mengingkari apa yang sudah dikatakannya. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Dia akan melipat gandakan apa yang saudara butuhkan. Bukan saja apa yang saudara butuhkan, bahkan keperluan saudara semua dari segala segi Tuhan akan cukupkan, bahkan mungkin limpahkan. Dan saudara akan terheran-heran. Bahkan mungkin ada yang mati saat ini di dalam aspek kehidupan Anda. Terutama di dalam bulan ini gereja kita Healing and Restoration in Finance. Mungkin saat ini saudara bilang ekonomiku tuh sedang mati. Ingat, saat Anda melakukan bagian Anda, Tuhan pasti membangkitkan apa yang saat ini mati di dalam aspek kehidupan saudara, terutama dalam hal ekonomi. Mungkin Anda menganggap bahwa sudah tidak ada harapan lagi, sudah tidak punya modal lagi, usiaku sudah terlalu tua untuk memulai suatu bisnis. Tuhan tidak muluk-muluk apa yang ada pada tangan kita, apa yang kita bisa kerjakan saat ini. Tuhan tidak minta sesuatu yang aneh-aneh gitu, yang sampai kita nggak bisa mengerjakan. Tuhan sangat tahu kemampuan saudara dan saya. Tuhan sangat tahu apa yang ada di tangan saudara dan saya. Tapi Tuhan mau kesetiaan kita, ketaatan kita tadi seperti yang Pastor Felicia katakan. Kita taat, kita berikan apa yang kita punya. Paling tidak pertama-tama kita berikan hati kita kepada Tuhan.
Saat kita berikan hati kita kepada Tuhan, ketaatan itu pasti akan mengikuti. Pasti kita akan katakan, Tuhan apa yang kau katakan aku akan ikuti. Karena aku tahu di sana pasti ada mujizat, di sana pasti ada multiplikasi, di sana pasti ada pemenuhan kebutuhanku. Saudara akan terheran-heran dengan apa yang akan Tuhan lakukan. Saat saudara sungguh-sungguh taat dan berikan apa yang Tuhan katakan dulu. Tuhan tidak pernah mencobai, tapi Tuhan pengen, Tuhan sepertinya bukan izinkan, tetapi Tuhan menggunakan setiap keadaan buruk di dalam hidup kita itu untuk mendewasakan iman kita, untuk kita semakin bergandol, sehingga kita bisa berkata seperti Rasul Paulus, di dalam kelemahanku, di dalam titik terendahku, kuasamu itu sempurna nyata Tuhan. Kita akan melihat mujizat demi mujizat, kemenangan demi kemenangan. Paling tidak berikan hatimu dulu kepada Tuhan, dan waktu kita. Tuhan memberikan satu hari itu 24 jam, berapa banyak waktu yang kita berikan untuk Tuhan. Kalau kita ngomong perpuluhan itu biasanya kita selalu memikirkan tentang materi. Tetapi sebetulnya kita punya waktu itu juga suatu, kata orang kan waktu adalah uang gitu ya. Tetapi bagaimana dengan waktu kita? Apakah kita bisa menggunakannya dengan wise, dengan bijaksana? Berapa banyak waktu kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan pengen kita bisa intim dengan Dia. Ya memang kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi ada saat-saat tiap hari Tuhan rindu, ada waktu-waktu tertentu kita hanya berdua saja sama Yesus. Kita bisa saling komunikasi, kita bisa melampiaskan apa yang menjadi kerinduan kita, apa menjadi keinginan hati kita. Kita begitu mengasihi Dia, kita menyembah Tuhan. Kita akan dikuatkan, kita akan dipuaskan. Dan di sana ya, di saat hadirat Tuhan ada, di saat kita sering bercakap-cakap hanya dengan Tuhan berdua, di saat itulah Tuhan bisa memberikan hikmat. Tiba-tiba Tuhan akan berikan suatu terobosan-terobosan yang kita gak pernah pikirkan. Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat di waktunya yang tepat. Tetapi kalau kita di luar hadirat Tuhan, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Kalau kita selalu sibuk dengan hal-hal yang sepertinya sia-sia. Boleh bekerja dan bahkan harus bekerja. Kata Tuhan kalau gak bekerja gak usah makan. Tapi jangan terus berupaya dengan sekuat tenaga kita seakan-akan kita itu mampu. Seakan-akan dengan background saudara, mungkin saudara ahli dalam mengerjakan atau saudara punya skill yang luar biasa di bidang ini, bidang itu. Tetapi kalau misalnya sampai gagal, please introspeksi, balik cepat. Fokus on Jesus. Fokus on Jesus. Karena dari Yesuslah datang semua hikmat, pengetahuan, berkat, mujizat. Hanya dari Yesus, bukan dari yang lain. Percayalah Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini Anda mau mengandalkan siapa? Tidak ada orang kuat, tidak ada orang yang terlalu berhikmat. Karena semua yang baik itu asalnya dari Tuhan saja. Biarlah kita kembali lagi kepada Yesus. Biarlah kita tahu bahwa ada rahasia besar. Berilah, maka kamu akan diberi. Itu takaran yang baik kata Tuhan. Sudah ada takarannya. Jadi takaran yang baik untuk kita biasanya nimbang roti. Kita ada pakai timbangan roti gitu ya. Gak mungkin kita menimbang tepung, kita pakai timbangan beras. Tetapi ada takarannya masing-masing. Nah ini takaran yang baik. Ini kata Tuhan beri. Dan kamu akan diberi. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Saya selalu ajarkan kepada anak saya, jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan, kita rugi. Karena matematikanya Tuhan itu beda dengan matematika kita. 5 roti tambah 2 ikan itu kalau orang dunia bilang jawabnya 7. Tetapi Tuhan beda. Bisa memberi makan 5.000 orang, bahkan sisa 12 keranjang. Bisa dipikirkan dengan logika, gak akan pernah mampu. Profesor manapun gak akan bisa menjabarkan mengapa itu bisa jadi begitu. Tetapi Tuhan punya berbagai macam cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Itu Tuhan kita. Yesus punya berbagai macam cara. Jangan mengatur Tuhan, jangan mengajari Tuhan. Kalau kita gak percaya berarti kita juga termasuk menghina Tuhan. Bapak kita itu dahsyat, Tuhan kita itu keren, luar biasa. Berapa banyak saudara sekalian yang pernah ditolong Tuhan. Saya yakin kita semua pernah ditolong Tuhan. Jangan takut, pertolongan Tuhan yang pernah diberikan buat kita itu akan terus dilanjutkan sampai hari ini. Bahkan sampai selama kita hidup di dunia ini, pertolongan Tuhan akan ada buat saudara dan saya tepat pada waktunya. Tidak akan pernah terlambat, percaya. Asal Tuhan bilang apa, percaya dan apa. Dalam hal ini kita dalam finance mungkin saudara lagi kesulitan keuangan. Jangan pernah
justru menggenggam apa yang saudara punya di sisa-sisa mungkin apa yang saudara punyai. Kalau Tuhan menyuruh saudara untuk berikan sesuatu untuk sesuatu atau untuk seseorang, untuk pekerjaan Tuhan atau mungkin untuk apapun, saya tidak tahu, setiap kita pasti beda. Itu lakukan dengan iman. Tapi kalau Tuhan tidak suruh, jangan terus saudara, oh ya ini Eliana bilang seperti ini, tapi konyol saudara. Tapi kalau memang Tuhan berfirman, Tuhan menyuruh, Tuhan setia dengan janjinya, tidak akan Tuhan ingkar. Percayalah itu. Ya, jadi kita belajar pagi ini. Ini saya juga berbicara seperti ini, saya juga diingatkan kembali bahwa jangan sampai kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Berilah dengan setia dan Tuhan akan kembalikan semuanya. Di luar apa yang pernah kita, di luar apa yang tidak pernah kita pikirkan, bahkan yang timbul dalam hati, ya itu akan disediakan buat kita yang percaya. Amin. Ya, saya rindu pagi ini kita semua, kita bertiga ingin mendoakan Bapak Ibu Saudara yang di rumah, yang saat ini sedang ada pergumulan di dalam, khususnya di dalam hal finance. Kita percaya Bapak Ibu, langit bumi Tuhan punya. Segala yang ada ini, apa yang kita punya saat ini, itu semua milik Tuhan. Jangan takut kalau saat ini saudara sedang minus, sepertinya tidak punya apa-apa. Dan jangan juga berbangga hati atau tinggi hati kalau saudara saat ini sedang memiliki segalanya. Karena semuanya adalah dari Tuhan. Dan biarlah itu kita kembalikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita di sini hanya 70, 80 tahun, mungkin ada yang dapat anugerah bisa 90 tahun. Tapi siapa yang tahu umur kita? Semua adalah titipan. Biarlah kita olah, kita kelola semua yang Tuhan sudah titipkan kepada kita dengan sungguh-sungguh bijaksana. Dan kalau Bible bilang berilah dan kamu akan diberi, biar kita lakukan dengan setia. Berilah hatimu, waktumu, talentamu, hartamu, semuanya yang pertama-tama untuk Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita semua mau percaya. Kita berdoa bersama, dengan iman kita terima semua yang terbaik dari Tuhan pagi ini. Dan kita yakini bahwa apa yang kita doakan tidak akan pernah sia-sia kembali. Tapi Tuhan akan mengerjakan bagiannya asal kita juga melakukan juga bagian kita dengan setia. Amin. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang setia. Bapa yang tidak pernah tinggalkan anak-anak-Mu. Kau tidak pernah bangga melihat anak-anak-Mu menderita. Karena Engkau pernah merasakan menjadi bagaimana Tuhan, apa yang menjadi artinya lapar, apa yang artinya capek, artinya kekurangan. Tuhan tahu semuanya, kami tahu Bapa. Engkau tidak pernah sampai hati anak-anak-Mu sampai menderita. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu, khususnya mereka yang sedang dalam keadaan kesulitan keuangan. Bapak Ibu Saudara, angkat tangan kananmu, pegang tangan kirimu, taruh di dada. Yakin saat ini, pagi hari ini juga Tuhan punya cara untuk menolongmu. Jangan takut, percaya saja. Tuhan sanggup mengubahkan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan sanggup membuka pintu-pintu yang tertutup itu dan menjadi terbuka. Mungkin saat ini Anda mencoba berbagai pintu, tetapi pintu itu masih tertutup. Karena kita memakai kekuatan kita sendiri. Ingat, ada Yesus. Saat Yesus membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Kami percaya saat ini Bapak, siapapun dari Bapak Ibu Saudaraku yang sedang menyaksikan dan sedang ikut doa pagi saat ini, sebuah yang kesulitan keuangan, mungkin mereka terlilit hutang, mungkin mereka sedang tidak punya rumah untuk ditinggali, mungkin kontrakan sudah habis, mungkin juga pekerjaan sudah tidak ada, tidak punya pekerjaan, tidak tahu besok harus bagaimana. Banyak tunggakan.
banyak cicilan. Tuhan, Kau tahu saat ini anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sepakat saat ini di dalam nama Yesus ada breakthrough, ada terobosan. Di dalam nama Yesus semua roh-roh yang bukan dari Yesus kami ikat, kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami doakan Tuhan, kami berdoa saat ini sepakat, kami doa sepakat sehati, kami percaya Yesus kami sanggup melimpahkan apa yang tidak ada menjadi ada. Engkau bukakan semua pintu-pintu yang tertutup buat anak-anak-Mu sehingga mereka Tuhan diberikan hikmat, mereka diberikan suatu terobosan yang luar biasa, yang tidak terpikirkan, yang tidak pernah direncanakan sebelumnya. Itu Engkau sediakan saat ini juga di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya, kami terima dengan iman semua yang terbaik dari Yesus, bahwa berkat-berkat Tuhan itu dicurahkan sekarang ini juga Tuhan, saat ini juga dimanapun mereka berada Tuhan, saat ini juga di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, katakan Bapak Ibu, aku terima dengan iman semua berkat dari Tuhan. Aku percaya Tuhan sudah memberkatiku. Aku tidak tahu caranya, tetapi aku percaya Tuhan punya banyak cara untuk menolongku. Amin, kami terima dengan iman saat ini Bapa. Terima kasih Yesus, kami tahu Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menolong kami kecuali Yesus sendiri. Dan kami percaya kami sudah terima semua yang terbaik dari Tuhan Yesus pagi hari ini. Kami mau taat melakukan apa bagian kami, dan kami percaya Yesus, Engkau yang bekerja dengan dahsyat. Tidak akan lama lagi kami akan melihat banyak pintu-pintu dibukakan. Tidak akan lama lagi kami melihat berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Tidak akan lama lagi kami melihat pemulihan demi pemulihan, kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat kami terima di dalam nama Yesus. Kami punya Yesus yang dahsyat. Kami punya Bapa yang setia, Bapa yang peduli terhadap anak-anak-Mu, Bapa yang hebat. Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya pagi ini semuanya sudah diberkati Tuhan. Rohani jasmani diberkati dengan luar biasa. Yang sedang sakit juga Engkau sudah sembuhkan Tuhan. Yang sedang kekurangan, terima kasih kami sudah menerima berkat-berkat-Mu yang luar biasa pagi hari ini. Keluarga-keluarga yang sedang tidak baik Tuhan, Kau sudah pulihkan. Kami tahu Tuhan, Engkau mengubah setiap apa yang buruk menjadi kebaikan buat anak-anak-Mu. Kami tetap pegang Roma 8:28 bahwa Elohim kami turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan, aku percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dengan iman sama-sama angkat tanganmu, katakan, aku percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atas kami melimpah. Haleluya, haleluya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan, Yesus, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, aku percaya. Oh, ya Rabbana Yesus. Kami percaya firman-Mu ya dan amin Tuhan.
kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku sembah Kau Yesus. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tetap mengucap syukur, percaya mujizat masih ada buat saudara dan saya. Amin. Terima dengan iman. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.